Selamat datang di video mata kuliah Rekayasa Produktivitas dalam case keempat, yaitu Technology Based Productivity, yang dikerjakan oleh para anggota tim Melva Cecilia Hasibuan, Sandra Silitonga, Arini Fadila, Rahel Ulina, Muhammad Septiadi, Miftah Safira, Anandua Zaluku, Putra Sidauruk, Hairunisa Wardana, Melati Lumbantoruan, Tasya Amalia, Rahel Hutagalung, dan Paskayani Siburian. Taguchi loss function atau fungsi kerugian Taguchi adalah penggambaran grafis kerugian yang dikembangkan oleh ahli statistik bisnis Jepang. Dimisalkan ukuran part yang dihasilkan adalah Y. Ukuran part yang sesungguhnya diharapkan atau berdasarkan spesifikasi sama dengan M. Maka kerugian atau loss akibat deviasi, yaitu persamaan LY, dapat dinyatakan dalam persamaan LY sama dengan K kali Y kurang M dikuadratkan, yang disebut sebagai persamaan 1. Karena varians atau V dari ukuran part sama dengan ukuran part yang dihasilkan dikurang dengan ukuran berdasarkan spesifikasi yang dikuadratkan atau Y kurang M kuadrat, maka loss function dapat disederhanakan menjadi persamaan LY sama dengan K kali V kuadrat, yang disebut sebagai persamaan kedua. Bila deviasi dari karakteristik fungsional produk atau Y kurang M adalah delta, dan besarnya kerugian atau loss akibat dari deviasi tersebut adalah A, maka dari persamaan kedua dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. A sama dengan K dikali delta kuadrat, di mana K sama dengan A per delta kuadrat yang disebut sebagai persamaan 3, di mana delta adalah toleransi dan A sama dengan besarnya kerugian atau loss. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Misalkan biaya kerugian diketahui adalah $2 dan toleransi adalah lebih kurang 5. Maka K atau konstanta dapat kita tentukan dengan persamaan ketiga yang kita ketahui sebelumnya, A per delta kuadrat, yaitu $2 per 5 kuadrat, sama dengan $0,08. Selanjutnya ada average quality loss atau AQL. Diketahui rumus mencari AQL adalah 1/n dikali persamaan LY1 ditambah persamaan LY2 sampai dengan penjumlahan LYN. Berdasarkan slide sebelumnya, kita ketahui bahwa persamaan LY adalah K dikali Y dikurang M dikuadratkan. Maka jika kita masukkan ke dalam persamaan AQL, dapat menjadi K per N dikali dalam kurung Y1 dikurang M dikuadratkan ditambah Y2 dikurang M dikuadratkan sampai dengan YN dikurang M kuadrat. Jika N cukup besar, maka perhitungan AQL dapat disederhanakan sebagai berikut, yaitu AQL adalah K dikali nu kurang M dikuadratkan ditambah tau kuadrat, yang disebut sebagai persamaan 5, di mana nu itu adalah 1/n, sigma I sama dengan 1 menuju N Y1, dan tau kuadrat adalah 1/n kurang 1, sigma I sama dengan 1 menuju N, Y1 dikurang nu dikuadratkan. Capability Index atau indeks kapabilitas adalah kemampuan suatu proses untuk menghasilkan output dalam batas spesifikasi. Yang pertama ada karakteristik operasi terdistribusi secara normal, yang diketahui rumusnya adalah CPA sama dengan toleransi dibagikan dengan 6 dikalikan dengan standar deviasi. Yang kedua ada karakteristik terdistribusi secara uniform dengan standar deviasi 1 dibagi dengan akar 12 dikalikan dengan toleransi. Yaitu rumusnya adalah CPB sama dengan toleransi dibagikan dengan 6 dikalikan dengan standar deviasi dibagikan dengan akar 12. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh. Diketahui dibuat part yang sejenis di dua pabrik yang berlokasi terpisah, yaitu pabrik A dan pabrik B. Pabrik A terdistribusi secara normal dengan standar deviasi 10/6, sedangkan pabrik B terdistribusi secara uniform. Besarnya toleransi yang ditetapkan adalah kurang lebih 5 dan besarnya biaya kerugian adalah $2. Maka kerugian yang diderita pabrik A dan pabrik B dapat dibandingkan sebagai berikut. Harga K dapat ditaksir berdasarkan persamaan kedua, di mana delta adalah 5 dan A sama dengan $2. Maka konstanta adalah 2 per 5 kuadrat, yaitu $0,08. Dan ekspektasi loss karena deviasi dalam produksi part di pabrik A dan pabrik B adalah sebagai berikut. Di pabrik A,
Ekspektasi loss atau persamaan LY sama dengan 0,08 dikali 10 per 6 dikuadratkan. Maka didapat ekspektasi loss adalah $0,222 per unit. Sementara di pabrik B yang terdistribusi secara uniform, ekspektasi loss atau persamaan LY adalah 0,08 dikali 10 dibagikan dengan akar 12 dikuadratkan, yaitu $0,667 per unit. Berikut adalah tabel perbandingan mutu part produksi pabrik A dan B, di mana pabrik A dan B mempunyai target yang sama yaitu M, dan kuadrat dari standar deviasi dari pabrik A adalah 100/36 dan dari pabrik B adalah 100/12, di mana ekspektasi loss per unit dari pabrik A adalah $0,222 per unit dan dari pabrik B adalah $0,667 per unit, dan jumlah cacat dari pabrik A itu adalah 0,27%, sementara dari B 0,0%. Maka dapat kita simpulkan, loss yang disebabkan oleh deviasi part yang diproduksi oleh pabrik B 3 kali lebih besar daripada deviasi part untuk tipe yang sama, yaitu targetnya M tadi diproduksi di pabrik A, walaupun pabrik B itu mempunyai fraksi cacat yang sama dengan 0. Selanjutnya terdapat penggunaan loss function. Pendekatan loss function dapat digunakan untuk mengevaluasi efek dari perbaikan mutu. Contohnya yaitu pada pabrik A yang telah melakukan perbaikan proses sehingga standar deviasi turun menjadi 10/8. Dari hasil perbaikan ini, pada konstanta 0,08 akan diperoleh nilai loss function yaitu 0,08 dikali 10/8 kuadrat. Hasilnya yaitu $0,125 per unit. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai loss function sebelum perbaikan dan setelah perbaikan, yaitu dari awalnya $0,222 menjadi $0,125, sehingga memberikan penghematan sebesar $0,097 per unit. Jika ditinjau dari capability index, maka hasil perbaikan memberikan gambaran yaitu L1 sama dengan KV1 kuadrat, L2 sama dengan KV2 kuadrat, di mana L1 merupakan loss function yang terjadi pada proses awal, sementara L2 merupakan loss function yang terjadi setelah perbaikan proses. Bila kedua loss function tersebut dibandingkan, maka akan diperoleh persamaan yaitu L1 per L2 sama dengan KV1 kuadrat dibagi KV2 kuadrat, yaitu persamaan 6. Sedangkan capability index pada masing-masing pabrik adalah capability 1 sama dengan toleransi dibagi dengan 6 V1 kuadrat sebagai persamaan 7. Kemudian capability index 2 sama dengan toleransi dibagi 6 V2 kuadrat sebagai persamaan 8. Bila persamaan 7 dan 8 kita distribusikan ke persamaan 6, maka diperoleh persamaan baru yaitu loss function 1 per loss function 2 sama dengan capability index 2 per capability index 1 sebagai persamaan 9. Pada persamaan 9 menunjukkan bahwa loss yang timbul oleh deviasi berbanding terbalik dengan capability index. Jika loss dan capability index dari proses awal diketahui, maka loss akan dapat diketahui setelah capability index perbaikan dihitung. Selanjutnya ada evaluasi mutu dan tipe toleransi. Evaluasi quality level produk-produk dengan menggunakan pendekatan loss function dapat dilihat dalam 3 tipe toleransi. Yang pertama yaitu the nominal the best. Tipe toleransi ini banyak ditemui pada produk-produk teknologi seperti part atau komponen-komponen mesin, ukuran pakaian, dan lain-lain, di mana nominal sangat dibutuhkan. Pada produk-produk demikian, dibutuhkan bilateral toleransi yaitu toleransi 2 arah. Kemudian yang kedua ada the smaller the better. Toleransi dengan tipe ini mengindikasikan bahwa target value yang ideal adalah 0. Contoh tipikal untuk toleransi ini adalah kandungan kotoran dalam suatu bahan, misalnya air minum. Semakin rendah kandungan kotorannya, maka kualitas air minum tersebut akan semakin baik. Kemudian yang ketiga yaitu the larger.
mengindikasikan bahwa makin besar ukuran di atas target value, maka makin tinggi mutu dari produk tersebut. Produk-produk yang terkait dengan tipe toleransi ini yaitu produk yang membutuhkan daya dukung tinggi, efisiensi tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah the average quality loss. Karena adanya variasi dari karakteristik mutu yang disebabkan oleh noise factors tidak dapat sepenuhnya dihindarkan, maka dapat diketahui besarnya quality loss rata-rata. Jika YI adalah ukuran KI untuk karakteristik mutu, maka average quality loss atau AQL sama dengan 1/N dikali LY1 tambah LY2 tambah LYN, atau AQL sama dengan K/N dikali Y1 kurang M kuadrat tambah Y kurang M kuadrat tambah YN kurang M kuadrat, atau AQL sama dengan K dikali mu kurang M kuadrat tambah N kurang 1/N kali sigma kuadrat. Jika N cukup besar, maka perhitungan AQL disederhanakan menjadi K dikali mu kurang M kuadrat tambah sigma kuadrat, di mana mu sama dengan 1/N dikali sigma Y1, dan sigma kuadrat sama dengan 1/N kurang 1 dikali sigma Y1 dikurang mu kuadrat. Dapat dilihat bahwa loss K dikali mu kurang M kuadrat adalah disebabkan oleh deviasi nilai rata-rata Y terhadap target M. Dan loss K dikali sigma kuadrat adalah disebabkan mean square deviation Y terhadap rata-rata. Kemudian yang berikutnya adalah bila toleransi plus minus tidak sama besar. Sebagian besar kasus toleransi bilateral menunjukkan bahwa batas toleransi positif dan toleransi negatif tidak sama jauhnya dari target value M. Besarnya loss yang disebabkan deviasi data Y terhadap target value adalah seperti pada grafik berikut. Dari grafik tersebut didapat persamaan yaitu LY sama dengan A1 per delta 1 kuadrat kali 1/N sigma Y kuadrat M kuadrat jika Y lebih kecil sama dengan M, atau A2 per delta 2 kuadrat kali 1/N sigma Y kuadrat kurang M kuadrat jika Y lebih besar M, di mana A1 adalah loss akibat Y yang berada di bawah batas toleransi, A2 adalah loss akibat Y berada di atas batas toleransi, dan N adalah ukuran sampel yang diambil. Jika N adalah ukuran sampel yang diambil, maka ekspektasi loss adalah L sama dengan 1/N kali A1 per delta 1 kuadrat sigma 1Y kurang M kuadrat tambah A2 per delta 2 kuadrat sigma 2Y kurang M kuadrat. Di mana sigma 1Y kurang M kuadrat adalah sum square deviation untuk Y lebih kecil M, dan sigma 2Y kurang M kuadrat adalah sum square deviation untuk Y lebih besar M. Untuk rumus AQL-nya yaitu K dikali sigma kuadrat tambah mu kurang M kuadrat. Kita ambil sebuah contoh. Sebuah perusahaan manufaktur sedang merancang suatu alat ukur yang membutuhkan komponen dengan kehalusan permukaan hingga 12 mikrometer. Kata hingga 12 mikrometer mengandung makna bahwa tingkat kehalusan berada antara 0 sampai 12 mikrometer. Makin kecil makin baik. Biaya yang timbul jika terjadi out of tolerance ialah $80. Dua mesin tools masing-masing M1 dan M2 digunakan dan hasil dari masing-masing mesin adalah sebagai berikut. Quality level dari produksi untuk bulan 1 L1 dan bulan 2 L2 ditetapkan dengan menggunakan persamaan 12 sebagai berikut. Jika diketahui A1 sama dengan A2 yaitu sebesar $200, delta 1 sama dengan minus 2, dan delta 2 sama dengan 7. Kemudian disubstitusikan ke persamaan 12, sehingga untuk bulan pertama yaitu L1 didapat hasil sebesar $87,5. Sementara untuk bulan kedua yaitu L2 didapatkan hasil sebesar $58,7. Yang berikutnya adalah the smaller the better atau S-type. Toleransi dengan tipe ini mengindikasi bahwa target value yang ideal adalah 0. Dalam sistem toleransi tipe ini, karakteristik value adalah Y lebih besar sama dengan 0 dengan target value M sama dengan 0. Sedangkan batas atas atau upper limit tolerance adalah delta. Terlihat seperti grafik berikut. Quality level atau loss function diestimasikan dengan menggunakan pendekatan L sama dengan A per delta kuadrat kali V kuadrat, di mana A adalah kerugian atau loss akibat ukuran melebihi batas toleransi atas. Kita ambil sebuah contoh.
Sebuah perusahaan manufaktur sedang merancang suatu alat ukur yang membutuhkan komponen dengan kehalusan permukaan hingga 12 mikrometer. Kata hingga 12 mikrometer mengandung makna bahwa tingkat kehalusan berada antara 0 sampai 12 mikrometer. Makin kecil makin baik. Biaya yang timbul jika terjadi out of tolerance ialah $80. Dua mesin tools masing-masing M1 dan M2 digunakan dan hasil dari masing-masing mesin adalah sebagai berikut. Data sampel menunjukkan bahwa sebagian besar ukuran item berada di atas 0 atau upper tolerance limit, dan beberapa sama dengan target value yaitu 0. Terlebih dahulu kita cari nilai V kuadrat tiap mesin. Data tersebut disubstitusikan ke persamaan, sehingga didapat nilai V kuadrat untuk mesin 1 sama dengan 23,4 mikrometer, dan V kuadrat untuk mesin kedua yaitu sebesar 8,8 mikrometer. Setelah itu kita cari nilai dari L1 dan L2. Data-data tersebut disubstitusikan ke persamaan sehingga didapat nilai L1 sebesar $13 dan nilai L2 sebesar $4,9. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide 23 mengenai tipe toleransi the larger the better. Tipe toleransi ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran di atas target value, maka semakin tinggi pula mutu dari produk tersebut. Untuk produk-produk yang menggunakan tipe toleransi the larger the better, ini dikhususkan pada produk-produk yang membutuhkan daya dukung atau strength yang tinggi, efisiensi yang tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung average quality level atau AQL. AQL dapat kita hitung menggunakan rumus K dikalikan dengan 1 per mu kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah 3 standar deviasi kuadrat dibagikan dengan mu kuadrat. K yang dimaksudkan pada rumus ini adalah konstanta, sedangkan mu dapat kita hitung menggunakan rumus 1 per n sigma n I sama dengan 1 yi, dan standar deviasi kuadrat dapat kita hitung menggunakan rumus 1 per n kurang 1 sigma n I sama dengan 1 yi dikurang mu kuadrat. Untuk yi yang dimaksudkan di sini adalah ukuran part pertama yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus. Kekuatan suatu bahan perekat atau adhesive material diukur dengan menggunakan satuan kilogram force. Ada dua jenis adhesive produk di pasar, yaitu S1 dan S2 yang biayanya masing-masing $50 dan $60 per satuan berat. Pasar membutuhkan toleransi sebesar 5 kg force. Jika ada produk yang berada di bawah limit tersebut, maka produk tersebut dibuang sehingga kerugian sebesar $70 per unit harus ditanggung oleh perusahaan. Diketahui volume produksi adalah 120.000 unit per tahun. Untuk membandingkan kedua jenis adhesif tersebut, sampel berukuran 16 untuk masing-masing produk diambil secara random dan hasil pengujian atas masing-masing sampel adalah sebagai berikut ini. Untuk nilai breaking force dari masing-masing tipe adhesive dapat kita lihat pada tabel di slide selanjutnya. Untuk adhesive 1 atau S1, di mana nilai A atau besar kerugian adalah $70 per unit dan nilai toleransi adalah 5 kg force, maka kita dapat melakukan perhitungan terhadap quality level pada tipe S1, yaitu A dikalikan dengan delta kuadrat dikalikan dengan V1 kuadrat. V1 kuadrat di sini adalah nilai varians pada tipe S1. V1 kuadrat dapat kita hitung menggunakan rumus 1 per 16 dikalikan dengan 1 per masing-masing nilai breaking force yang sudah dikuadratkan, yaitu 1 per 10,2 kuadrat ditambah 1 per 5,8 kuadrat ditambah 1 per 4,9 kuadrat dan seterusnya, hingga didapatkan hasil nilai V1 kuadrat adalah 0,0228. Maka selanjutnya dapat kita hitung L1 adalah 70 dikalikan dengan 5 kuadrat dikalikan dengan 0,0228. Maka nilai quality level pada tipe S1 adalah $39,9. Untuk adhesive 2 dapat kita hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu L2 sama dengan A dikali delta kuadrat dikali V2 kuadrat. V2 kuadrat dapat kita hitung menggunakan rumus
1/16 dikalikan dengan 1 per nilai breaking force pada tipe S2 yang sudah dikuadratkan, yaitu 1/7,6 kuadrat ditambahkan dengan 1/13,7 kuadrat, dan seterusnya, hingga didapatkan nilai V2 kuadrat adalah 0,01139. Maka selanjutnya dapat kita hitung nilai L2 adalah 70 dikalikan dengan 5 kuadrat dikalikan dengan 0,01139 hingga didapatkan hasil quality level pada tipe S2 adalah $19,9. Dengan memperhatikan biaya per unit pada tipe S1 yaitu $50 per unit dan tipe S2 yaitu $60 per unit, maka penghematan yang diperoleh dari produk S2 adalah 50 atau biaya per unit dari tipe S1 ditambahkan dengan nilai L1 yaitu 39,90 dikurangi dengan $60 atau biaya per unit dari tipe S2 ditambahkan dengan nilai L2 yaitu 19,90. Maka diperoleh hasil penghematan untuk produk S2 adalah $10 per unit. Selanjutnya, penghematan per tahunnya dapat dihitung menggunakan rumus 120.000 unit dikalikan dengan $10. Maka hasil penghematan per tahunnya adalah $1.200.000 per tahun. Demikianlah video penjelasan dari presentasi Technology Based Productivity. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.